kadang diistilahkan salatul lail atau qiyamul lail. Artinya salat malam. Qiyamul lail itu sendiri adalah menghidupkan malam dengan ibadah salat malam. Kata Nabi SAW, alaikum biqiyamul lail. Fa'innahu da'bus salihina qablakum. Hendaknya kalian melaksanakan qiyamul lail, menghidupkan malam dengan ibadah salat malam. Karena itu tradisinya dan kebiasaannya orang-orang saleh sebelum kalian. Dari hadis ini muncullah istilah salat malam itu dengan istilah apa? Qiyamul lail. Kadang diistilahkan tahajud. Tahajud itu bangkit dan bangun dari tidur. Kita rata-rata ingin tahajud itu kan setelah kita tidur. Rata-rata. Sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala firmankan dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17, ayat 79. Fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Bangkitlah dari tidurmu untuk menghidupkan malam dengan ibadat salat malam. Dari ayat ini muncullah istilah salat malam apa? Tahajud. Tapi Bapak, Ibu perlu digarisbawahi. Tidak ada syarat yang namanya tahajud itu harus tidur sebelumnya. Bisa jadi kita tidak tidur, kemudian langsung tahajud. Boleh tidak? Boleh. Karena waktu tahajud itu kan panjang. Dari Isya sampai apa? Sampai subuh. Bisa jadi kita setelah sholat Isya, kemudian lanjut ba'diyah Isya, langsung tahajud, tanpa tidur. Boleh tidak? Boleh banget. Itu yang kita lakukan di Ramadan, dengan kita melaksanakan apa? Tarawih. Dengan kita melaksanakan apa? Tarawih. Ya, dan tarawih itu istilah yang ketiga dari sholat malam. Kenapa dikatakan tarawih? Karena Rasulullah SAW, setiap 2 rakaat atau setiap 4 rakaat, setiap 2 rakaat atau setiap 4 rakaat beristirahat. Maka muncullah istilah salat malam itu dengan istilah apa? Tarawih. Terkadang di bulan Ramadan diistilahkan salat malam itu dengan sebutan qiyamul Ramadan. Jadi Bapak, Ibu, istilah salat malam itu banyak ya. Kadang diistilahkan tahajud, kadang diistilahkan qiyamul lail, atau diistilahkan tarawih, atau qiyamul Ramadan. Jadi pertanyaannya dirubah, Ustadz, boleh nggak kita tahajud lagi setelah tarawih kita? Nah, pertanyaan itu dirubah. Pertanyaannya adalah, Ustadz, boleh nggak saya menambah jumlah rakaat salat tarawih saya atau qiyamul lail saya setelah ba'diyah Isya tadi, saya ikut tarawih dan witir bersama imam jam 8 malam tadi itu, Ustadz? Boleh, tidak mengapa. Ya. Salat malam itu unlimited, tidak ada batasannya. Meskipun yang afdal berapa? 11. 8 tahajudnya, 8 tarawihnya, 3 witirnya. Nah, ini yang catatan yang pertama ya. Yang kita katakan bahwasanya kalau kita tahajud itu sama dengannya apa? Tarawih. Tidak ada bedanya. Nah, jika Bapak dan Ibu masih ada kesanggupan, misalnya, ini kata umi saya ya, jangan tersinggung ibu-ibu. Kalau sudah tua, kata dia, porsi tidur berkurang. Benar nggak ibu-ibu? Benar ya? Nah, itu kan nikmat juga. Artinya ketika kita terbangun jam 2, padahal kita ingin sahurnya jam 4. Qadar Allah, kita bangun jam 2 nggak bisa tidur lagi. Maka yang kita lakukan apa? Tambah jumlah sholat malamnya. Tapi catatannya, kalau kita sudah witir, tidak perlu witir lagi. Kita misalnya, Ustadz, tadi malam, anak kan ikut tarawih sama imam, termasuk witirnya. Nah, jam 2, anak bangun lagi nih. Anak ingin nambah jumlah rakaat. Witir lagi enggak? Tidak. Tidak witir lagi. Karena antum sudah melaksanakan salat witirnya. Kata Nabi SAW, la witrana fil lail. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Catatan yang kedua, Bapak. Jika Bapak atau Ibu punya keyakinan dan kemantapan hati untuk bangun malam, untuk tahajud, qiyamul lail, apapun namanya, ya, tarawih, apapun namanya, maka ahsannya, lebih baiknya, lebih bagusnya, witirnya itu dimundurkan pelaksanaannya di akhir malam, dijadikan sebagai penutup dari sholat malam kita.
Jelas ya? Nah, itu catatan yang kedua. Catatan yang ketiga, jika sekiranya kita punya niatan untuk bangun malam, untuk menambah jumlah rakaat tahajud, tarawih, ataupun sholat malam, ya, maka pastikan antum ketika sholat bersama imam di jam 8 malam tersebut, tarawih, antum tidak ingin ikut witir bersama imam, karena ingin witirnya sebagai penutup nanti jam 2 atau jam 3. Bukan berarti antum, Bapak Ibu, keluar setelah 8 rakaat misalnya. Tetap ikut imam sampai selesai. Ustadz, gimana ceritanya ikut dengan imam sampai selesai? Bukankah imam itu salat witir? Kalau ana witir berarti ana nggak melakukan sunnah. Karena kan sunnahnya itu witir itu sebagai penutup. Ana ingin bangun malam lagi nanti. Makanya ana melakukan witirnya nanti di akhir malam. Ketika ana tahajud jam 2 atau jam 3 nanti. Iya, benar. Antum tidak witir sekarang. Tapi antum tetap ikut dengan imam, berada di belakang imam. Niatannya berbeda dengan imam. Imamnya witir, kita tahajud atau tarawih. Imamnya 3, kita 4. Imamnya salam, kita tambah 1 rakaat lagi. Kenapa harus begitu sih Ustadz? Ribet, susah, sulit, kata ibu-ibu. Kalau nggak begitu ibu-ibu, ibu 8 rakaat keluar. Tidak ikut imam sampai selesai. Berarti ibu tidak mendapatkan fadilah, keutamaan sholat ya tahajud sepanjang malam, qiyamul lail sepanjang malam, semalam suntuk. Karena hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an menjelaskan, man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Barang siapa yang sholat malamnya bersama imam sampai selesai, bahasanya Rasulullah apa? Sampai selesai, baru ditulis pahalanya seperti menghidupkan malam dengan ibadah sholat malam semalam suntuk. Jelas Bapak? Ibu-ibu jelas? Jadi meskipun kita nanti ingin menambah jumlah rakaat lagi di malam harinya jam 2 atau jam 3, kemudian kita ingin mengundurkan witirnya, tetap kita ikut dengan imam sampai selesai. Teknisnya bagaimana? Imam tetap dengan niatan witirnya. Sedangkan kita niatannya apa? Tahajud atau salat malam. Imamnya 3, kitanya berapa Pak? 4. Imamnya salam, berarti kita tambah 1 rakaat lagi. Jelas Bapak-Bapak? Ibu-ibu jelas? Semoga jelas ya. Naam, ini pertanyaan ibu sudah kita jawab. Pertanyaan ibu-ibu dari Babu Rahmah. Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala. Kemudian bersahur. Subhanallah, hukum bersahur ini, makan di waktu sahur, hukumnya sunnah mu'akkadah. Sunnah yang sangat ditekankan, apalagi puasa Ramadan. Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan sahur jika ingin melaksanakan puasa Ramadan. Di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga oleh Al-Imam Muslim, tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Bersahurlah kalian, makan di waktu sahur. Karena makannya kita di waktu sahur tersebut, kita mendapatkan keberkahan. Subhanallah, ini air bening ini kita katakan, aslinya tidak ada keberkahan. Tapi kalau kita minum di waktu sahur, jadi berkah. Nasi uduk, nasi ulam, nasi kapsa, nasi kebuli, itu di dalamnya tidak ada keberkahan. Tapi ketika kita makan nasi tadi itu di waktu sahur sebagai santapan sahur kita, jadi berkah. Itu makanan. Teh, kopi, pastinya tidak ada keberkahan di dalamnya. Tapi ketika kita minumnya teh di waktu sahur atau minumnya kopi di waktu sahur, itu teh dan kopi jadi berkah. Subhanallah. Itulah yang dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Lebih daripada itu kita katakan, kita tahu Bapak Ibu, Rasulullah dalam puasa Ramadan, sebelum berpuasa selalu bersahur. Dan ketika kita bersahur itu kan dalam rangka untuk ikut dengan Nabi kita Muhammad SAW. Disitulah poin pahala yang kita dapatkan. Berarti ini adalah keberkahan juga dalam apa? Sahur. Belum berpuasa,
Kita sudah mendapatkan pahala dengan mencontoh Nabi bersahur sebelum apa? Sebelum berpuasanya. Lebih daripada itu puasa yang kita dapat, pahala puasa yang kita dapatkan. Kita tahu Nasrani, Yahudi juga berpuasa. Tapi perbedaan puasa kita dengan puasanya mereka adalah makan di waktu sahur. Pada saat kita makan di waktu sahur, kita niatan dalam rangka untuk menyelisihi puasanya Yahudi dan Nasrani. Ini sama dengannya pahala. Dan itu adanya di mana? Dimakan di waktu sahur. Subhanallah. Lebih daripada itu, orang yang bersahur itu, Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang bersahur. Innallaha wa malaikatahu yusalluna al mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang bersahur. Maksud Allah bersalawat kepada kita yang bersahur, Allah memberikan ampunan. Allah Jalla wa'ala memberikan rahmat dan kasih sayangnya. Allah Jalla wa'ala memberikan berbagai macam kebaikan. Salah satu kebaikan yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada kita, Allah mudahkan rizki kita. Allah mudahkan nikmat kita dengan kita bersahur. Itulah maksud salawatnya Allah kepada kita. Sedangkan maksud salawatnya para malaikat kepada kita yang bersahur, tidak lain para malaikat itu mendoakan kita semua yang bersahur agar kita ini diampuni dosa-dosanya, terbebas dari yang namanya siksa api neraka. Ya, diterima amal ibadah selama 1 bulan full. Dan kita ini sebagai hamba Allah yang tercatat masuk ke dalam surga dan terhindar dari yang namanya apa? Siksa api neraka. Nah, maka kata Nabi SAW, bersahurlah. Tasahharu walau bijur'atin min ma'in. Bersahurlah kalian meskipun cuma sekedar meminum setegak minuman. Bismillah. Sekedar meminum setegak minuman saja. Meskipun antum gak makan apa-apa, paling tidak poin keberkahan antum dapatkan di situ. Pahala yang banyak yang antum dapatkan. Luar biasa. Tidak gampang mendapatkan salawatnya Allah Jalla wa'ala. Tidak gampang juga bisa didoakan oleh para malaikat. Tapi dengan cara kita bersahur, Allahu Akbar, Allah bersalawat kepada kita yang bersahur, dan para malaikat mendoakan kita agar kita terbebas dari yang namanya siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam jannah dan surganya Allahu Jalla wa'ala. Naam. Selesai bersahur kita katakan. Naam. Dan perlu diingat ya, di dalam Islam tentang masalah azan subuh itu 2 kali sebenarnya. Adzan yang pertama itu adzan untuk membangunkan kita yang ingin bersahur karena besok harinya puasa. Adzan yang kedua itulah baru waktu salat subuh yang sesungguhnya. Makanya Bapak, Ibu, jika insya Allah ya jadi umrah di Ramadan ini, pastikan ketika antum tawaf atau sa'i nanti mendengar adzan subuh, tanyakan, ya ini adzan yang pertama apa yang kedua? Karena adzan yang pertama itu tujuannya untuk apa? Membangunkan kita, untuk mengingatkan kita agar bersahur. Kata Nabi Muhammad SAW di dalam hadis Abdullah ibnu Umar dan juga hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, inna bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta yu'adzina ibnu Ummi Maktum. Sesungguhnya Bilal itu melakukan adzannya di malam hari. Untuk tujuan apa? Membangunkan orang agar bersahur. Maka terus kalian makan, terus kalian minum. Sampai kalian mendengar adzan yang kedua yang dilantunkan oleh Abdullah ibnu Ummi Maktum. Nah, dari sini kita paham nih Bapak-bapak. Ada beberapa ilmu yang kita dapatkan dari hadis ini. Membangunkan orang itu bukan dengan organ tunggal, itu haram. Bukan juga dengan musik-musikan, ya, sahur, atau juga pinjam mikrofon masjid, sahur, 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 sahur. Disebut orang, diabsen satu persatu, itu enggak sunnah dan bahkan mengganggu orang. Ya, subhanallah. Di daerah kami, ya, ada orang yang teriak-teriak membangunkan untuk bersahur. Niatannya baik insya Allah. Tapi non-muslim, kafir, komplain dengan sifat yang seperti itu.
Sikap yang seperti itu dikomplain oleh mereka. Karena mereka kan tidak berpuasa. Mereka terbangun juga. Akhirnya ya dirapatkanlah sama RT, RW dan seterusnya. Gimana caranya agar kita nih kaum muslimin juga bisa apa? Menjalankan syariat bersahur. Dipanggillah seorang ustadz. Ustadz, gimana Ustadz cara membangunkan itu? Yang betul-betul sesuai dengan ajaran Rasulullah. Gampang kata Ustadz. Ustadznya membawakan hadis yang dibawakan oleh Abdullah bin Umar dan hadis Ibunda Aisyah tadi. Azan. Kapan azannya? 1 jam sebelum azan yang sesungguhnya. Karena azan yang kedua itulah azan yang apa? Yang sesungguhnya masuknya waktu salat subuh. Subhanallah. Akhirnya untuk sementara waktu disepakatilah untuk membangunkan orang-orang yang ada di komplek tersebut dengan cara apa? Dengan cara azan tadi. Sekarang azan jam 4 lewat 45 menit, bukan begitu? Nah, jam 4 lewat 15, maaf, jam 3 lewat 15 menit, itu azan pertama. Dibangunkan dan dipraktekkan. Subhanallah, non-muslim kafir terima. Mereka merasa tidak terganggu dengan yang demikian. Ya, beda dengan yang tadi itu, yang anak-anak kecil kadang. Belum tentu tuh anak kecil besok harinya puasa. Sahur, sahur. Teng, 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 teng. Belum lagi yang sakit. Kesian, Kak. Seperti itu. Nah, yang kedua catatannya nanti kalau antum lagi sa'i nih misalnya. Kok adzan Ustaz? Kan, Pak. Ya kalau umrohnya sama Ustaz kan enak ya. Mengingatkan. Bukan, Pak, ini adzan pertama baru. Boleh minum nggak? Boleh. Air zam-zam sebanyakin antum. Boleh sahur. Nanti ya 1 jam lagi baru adzan yang kedua. Karena ada teman juga. Subhanallah pakai mandiri nih. Sendiri dia. Ya. Umrah mandiri atau umrah sendiri ya. Seperti itu. Ngurusin sendiri. Sudah adzan. Ya Allah. Nggak bisa sahur ini. Puasanya lama lagi musim panas kan. Subhanallah. Setelah selesai dia. Ya. Kok nggak ikomah-ikomah kata dia. Nggak ikomah-ikomah. Nggak komat-komat ini. Percis jam 5 lewat 30 kalau nggak salah waktu itu. Baru azan. Ini azan apa? Dia tanya dengan orang yang paham. Subhanallah. Itu azan apa? Ini azan subuh. Loh, yang tadi 1 jam sebelumnya, itu azan yang pertama untuk membangunkan kita bersahur. Ya salam. Hati-hati. Nah. Tapi ya poin yang ketiga ya, catatan yang ketiga ini jangan sampai salah paham nih. Ada satu hadis Nabi SAW dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'a ahadukum an-nida." Apabila salah seorang dari kalian mendengar adzan subuh, wal ina'u ala yadihi, sedangkan cangkir gelas masih ada di tangannya, fala yadhahu hatta yaqdiya hajatahu minhu. Janganlah meletakkan itu piring, janganlah meletakkan itu gelas atau cangkir sampai dia puas, sampai dia tersebut bisa menyelesaikan hajatnya, kenyang atau menghilangkan haus. Ya, subhanallah. Nah ini berkaitan dengan ungkapan Nabi ini tadi. Ya, hadis sahih ya yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Imam Ahmad, Imam Hakim, Imam Al-Baihaqi. Ini hadis pertama apa? Adzan pertama apa adzan kedua? Alah. Adzan pertama. Nah, ada yang punya keyakinan kayak antum, ustadz lagi. Karena dia tolak ukurnya yang ada di tempat kita. Karena adzan itu kan cuma 1 kali. Padahal adzan di tempat kita yang 1 kali ini dianggapnya adzan pertama apa kedua? Kedua. Berarti boleh makan nggak? Boleh minum nggak? Subhanallah, kita masuk ke masjid, ada orang itikaf kan? Saya lihat, Pak, ini udah adzan subuh belum? Sudah. Kok antum masih makan? Kata Nabi, terus makan dan minum sampai puas, sampai kenyang. Pak, itu adzan pertama. Loh, tempat kita nggak ada adzan pertama. Yang tadi itu sudah adzan yang kedua. Ini maksud dari hadis Abu Hurairah itu adalah adzan yang pertama. Terus kalian makan, terus kalian minum sampai puas.
Jangan letakkan itu gelas, jangan letakkan itu piring sampai kalian tersebut bisa memenuhi hajat kalian. Jelas apa? Azan pertama ya, subhanallah, karena ada ustaz yang ngomong. Terus nggak apa-apa ditanya, nggak apa-apa kan ada hadisnya itu. Itu azan pertama, bukan azan kedua. Kalau azan kedua haram. Kita nih minum. Makanya kan kadang orang akal-akalan dengan berpendapat dengan hadis ini, ya kan? Berapa menit lagi Pak azan subuh? 10 menit lagi. Dia sengajain dengan apa? Subhanallah, makannya banyak, masya Allah. Nasinya dibanyakin. Ada rendang, ada ayam goreng, ada telur bulat, ada sambalnya. Kemudian minumannya 2 gelas. Subhanallah, ya kan? Kemudian ada kopinya. Sudah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, diingatkan, Pak, udah azan. Apa kan? Yang penting habiskan yang di piring, kata dia. La haula wa la quwata illa billah. Malu-maluin aja itu. Nah, sekali lagi Pak ya, yang disebut oleh Rasulullah, teruskan makan, teruskan minum, makanlah sampai puas ya. Sampai apa? Adzan yang pertama, bukan adzan yang kedua. Dan kebetulan di tempat kita belum familiar nih tentang adzan yang pertama ini. Yang ada sekarang ini adzan pertama apa kedua? Dianggapnya kedua. Jadi kalau adzan kedua berhenti ya. Misalnya kita baru minum nih, mau Allahu Akbar, Allahu Akbar, padahal sudah di sini. Nah, kembaliin. Saat mubazir dong saat ini semua. Nanti tinggalkan buat buka puasa. Taruh di lemari es. Jelas ya? Taruh di kulkas. Seperti itu. Jangan sampai ya. Ya Allah. Jangan sampai salah paham dengan hadis tadi itu. Yang disebut oleh Nabi. Jangan letakkan tuh piring. Jangan letakkan tuh cangkir atau gelas. Sampai kalian puas. Itu maksudnya adzan apa? Adzan yang pertama. Kalau adzan kedua itu, itulah waktu salat subuh yang sesungguhnya. Karena kita puasa itu dari masuknya waktu salat subuh sampai tenggelamnya matahari. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 187. Fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Summa atimmus siyama ilal lail. Ibu-ibu jelas? Bapak-bapak jelas? Nah, jadi nanti kalau misalnya ada ustadz yang salah paham ya, antum ingatkan. Jangan-jangan ustadznya lupa ya, seperti itu. Karena saya dengar di YouTube, ya Allah, dia suruh makan terus orang nih. Padahal ini adzan yang kedua. Adzan kedua itu sudah haram kita untuk apa? Untuk makan. Dan maksudnya kalau sekali lagi nih, untuk mengingatkan kan, antum legend nih, subhanallah, kalau kita katakan, kalau kita dengan adzan subuh yang sekarang ini, itu maksudnya adzan pertama apa kedua? Kedua. Berarti boleh makan nggak? Tidak boleh lagi. Boleh minum nggak? Nggak boleh lagi. Tidak boleh melakukan hal yang membatalkan. Meskipun itu makanan masih banyak di piring. Jelas ya? Jadi yang dimaksudkan hadis Abu Hurairah tadi, itu adzan yang pertama. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah, selesai kita sahur, kalau misalnya masih ada waktu ya, belum adzan subuh, kita banyak berdoa. Karena doa di waktu sahur itu mustajab. Karena pada saat itulah Allah Jalla wa'ala turun ke langit dunia. Karena waktu sahur itu termasuk sepertiga malam yang terakhir. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Apapun yang ingin kita minta, pasti akan diberi oleh Allah Jalla wa'ala di waktu sahur itu. Berdoa apapun kita, Allah ijabah. Minta ampun, diampuni. Ya, minta apapun diperkenankan. Makanya kalau antum ingin cepat doanya mustajab apa kapan? Di waktu sahur, di sepertiga malam yang terakhir itu. Dari jam 2, jam 3, kemudian jam 4 sampai menjelang apa? Subuh. Dan usahakan kalau bersahur itu mendekati waktu subuh. Jangan jam 2 sudah bersahur, jam 3 sudah bersahur. Tidak sunnah. Sunnahnya itu kalau kita bersahur itu, kata Nabi kita Muhammad SAW, dikuatkan dalam praktek yang dilakukan oleh para sahabat, itu antara sahur kita dengan adzan subuh yang sesungguhnya itu kira-kira seperti kita membaca 50 ayat. Kalau kita membaca 50 ayat, itu kira-kira berapa? 20 menit? 30 menit. Kalau antum makannya lama Pak, 30 menit lah. Apalagi kita makannya kan macam-macam ya. Nasi, kalau lagi enak nambah tuh. Belum lagi yang kuenya kan, subhan, kue juga macam-macam. Dari pisang goreng sampai ya
tataran apa gitu ya, subhanallah ya, atau kue apalah ya, lapis legit dan seterusnya. 6. Amparan tatak. Amparan tatak enak banget tuh. Itu kue dari daerah saya. 6. Seperti itu. 6. Subhanallah. Belum lagi yang ajib-ajibnya lain. Subhanallah. Menikmati kopi kan di waktu sahur itu nikmat banget. Sedikit, sedikit, ya kan? Sambil antum doa tuh. Sambil antum doa dan beristighfar kepada Allah Jalla Jalaluh. Ini enggak, nonton TV, nunggu iadzan. Tentang masalah politik atau nonton bola. Subhanallah. Ini lagi rame-ramenya kan nanti pas bulan itu. Champion ya. Subhanallah. Sudahlah Pak, sudah legend begini, kuranginlah dikit-dikit ya. Bukan meninggalkan, enggak. Kurangin dikit-dikit ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita perbanyak nih, termasuk aktivitas di setiap hari Ramadan, qobliyah dan ba'diyah. Berapa jumlahnya? Pasti lupa. Ah, alhamdulillah. Lulus di Majelis Ta'lim Al-Hanif. Alhamdulillah 22. Ini pentingnya ikut travel Al-Hanif ini ya. Pak Haji Hanif nih sudah promosi kita di sini ya. Nah, saya ya 22 benar. Qobliyah subuh 2 rakaat. Hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Raka'at al-fajri khair minad dunya wa fiha. 2 rakaat qobliyah subuh lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Ba'diyah subuh tidak ada. Nah, hafalkan dan catat Pak ya. Dan praktekkan. Qobliyah zuhur berapa? 4. Ba'diyah zuhur 4 juga. Boleh 4 rakaat sekali salam atau yang afdol 2 salam 2 salam. Ini di bulan Ramadan jangan sampai ditinggalkan nih. Jaminannya surga. Kalau kita ingin tidak mampir-mampir ke neraka, qobliyah zuhur 4 rakaat pasti kerjakan, ba'diyah zuhur 4 rakaat juga pastikan dikerjakan juga. Kalau kita ingin aman, tidak pakai mampir ke neraka. Subhanallah, man hafadha ala arba'i rak'atin qabla dhuhr wa arba'i rak'atin ba'da haramallahu alaihin nar. Barang siapa yang sanggup untuk menjaga dan merutinkan qobliyah zuhur 4 rakaat dan ba'diyah zuhur 4 rakaat, Allah haramkan api neraka buat dia. Ya salam. 10 sudah. Qobliyah zuhur, qobliyah asar 4. Qobliyah asar juga 4 meskipun bukan rawatib. Hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Sudah berapa? 14. Ba'diyah asar tidak ada. Qobliyah maghrib 2 rakaat, hadis Abu Hurairah dan hadis Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhuma. Kemudian ba'diyah maghrib 2 rakaat, hadis Ibunda Aisyah, kemudian hadis Abdullah bin Umar dan hadis Ibunda Ummu Habibah radhiyallahu anhum. 18. Qobliyah Isya 2 rakaat, hadis Abdullah bin Mughaffal, ba'diyah Isya ya 2 rakaat. Hadis Ibunda Aisyah, hadis Ibunda Ummu Habibah atau Ibunda Ramlah, kemudian hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum. Jumlahnya berapa? 22. Usahakan selama Ramadan ini 22 ini selalu dikerjakan. Apalagi ibu-ibu ya kan, nggak ada kerjaannya juga. Mau ngapain Bu? Subhanallah, kalau dikatakan halangan, kayaknya enggak. Ya kan? Sudah lewat, kata Om Yul ya. Bukan saya yang ngomong ya. Nah, sekarang fulus juga enggak cari fulus lagi, tinggal nadah doang kan? Fulus kalau suami datang kan seperti itu. Nah, jadi banyak kosongnya ibu-ibu. Apalagi kalau Ramadan itu banyak kajian yang maaf libur juga ya. Subhanallah, apalagi kajian siang. Seperti itu. Berat kita sudah. Nah, jumlahnya berapa? 22 lah. Bapak juga begitu, Pak. Usahakan 22 ini dikerjakan. Lebih baik daripada 12. Kalau nggak sanggup 22 ini, paling tidak 12. Jadi Ramadan, momen-momen seperti bulan Rajab, bulan suci ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya, Muharram, termasuk kalau kita di tanah suci juga ya, Makkah, Madinah. 22 ini jangan sampai apa? Ditinggalkan. Eman, sayang. Demi Allah sayang. Itu. Kalau di rumah, afdol mengerjakan qobliyah itu dan ba'diyah. Afdol. Cuma bapak-bapak kalau sudah sampai rumah, malas. Diganggu oleh istri antum, diganggu oleh anak antum,
diganggu oleh cucu antum, diganggu oleh cicitnya antum, dan seterusnya. Diganggu dengan kerjaan-kerjaan dunia. Makanya ya kita mencari aman lah. Kalau di masjid kan pasti terbawa oleh suasana. Lihat orang sholat, kita juga ingin apa? Ingin sholat juga. Tapi ala kulihal, kalau kita nggak sanggup, paling tidak apa? 12-nya yang disebut dengan rawatib. Kenapa disebut rawatib? Rutin dikerjakan oleh Nabi selama, di mana Pak Haji ya Agus Zulfikar? Selama, nah, no, 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 jangan malu-maluin. Selama kita tidak melakukan apa? No, 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 no. Ya Allah, harus ikut lagi nih. Nah, satu lagi, dikit lagi, ibu-ibu apa bu? Selama, enggak salah. Aduh, Pak Bu Rahmah lagi yang jawab nih. Ah, Om Yul mulai keingatan yang kemarin Januari. Selama Rasulullah SAW tidak melakukan jamak dan qasar. Yang 12 itu rutin dikerjakan oleh Nabi selama beliau tidak melakukan jamak dan qasar. Jelas ya? Kalau ada jamak dan qasar, qobliyah dan ba'diyah tidak kita lakukan. Nah, makanya qobliyah subuh itu tetap dikerjakan oleh Nabi ketika safar. Kenapa alasannya? Karena sholat subuh tidak ada paket jamak. Karena sholat subuh tidak ada paket qasar. Makanya qobliyah subuh tetap dikerjakan. Bukan keutamaan qobliyah subuh. Kalau kita berbicara tentang utama dan lebih istimewa, qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur, jaminannya surga. Ya, kenapa tidak tetap dikerjakan oleh Nabi meskipun musafir? Karena sholat subuh tidak ada paket jamak. Karena sholat subuh tidak ada paket qasar. Ibu-ibu jelas, Bu? Nggak jelas, ibu-ibu. Nah, apa aja yang 12 itu, Bu? Qobliyah subuh 2 rakaat, qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat. Jadi 22 tadi nggak sanggup, ambil 12 dari 22 ini. Qobliyah subuh 2 rakaat, qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat. Jika bapak dan ibu sanggup mengerjakan 12 ini, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah Jalla wa'ala akan membangunkan istana atau rumah di surga kelak. Enak banget, sudah ada kaplingan tanah di situ, di surga. Dengan kita mengerjakan 12 ini. Nah, makanya oleh sebab itu, detik ke menit, menit ke jam, jam ke hari, tolong perhatikan ibadah kita. Khususnya qobliyah dan ba'diyah tadi. Termasuk nanti ketemu yang namanya zikir pagi dan petang ya. Zikir pagi dan petang. Kapan mulainya zikir pagi? Masih ingat nggak? Bab yang kedua. No, sholat subuh. Sepakat ulama berkaitan dengan zikir pagi itu mulainya ketika masuk waktu sholat subuh. Mereka berbeda pendapat kapan finishnya, kapan berakhirnya. Ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan bahwasannya finishnya berakhirnya zikir pagi itu ketika waktu sholat subuh habis dengan terbitnya matahari. Nah, itu pendapat dari Syekh Islam Ibnu Taimiyah dan murid beliau yang bernama Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah. Tapi kalau kita mengambil pendapat pertama ini, rata-rata kita nggak zikir pagi. Apalagi kalau habis subuh ada kajian. Nah, ya kan susah. Maka kita mengambil yang enak ya, pendapat atas ulama, yang enak untuk kita amalkan dan praktekkan untuk zikir pagi itu. Zikir pagi ketika masuknya waktu salat subuh, sudah mulai kita berzikir pagi. Berakhirnya kapan? Ketika masuknya waktu zuhur. Enak dong? Lapang. Ya, kita sedikit cicil, nggak apa-apa. Yang penting setiap hari berzikir pagi. Nah, di Ramadan ini Pak, tolong mantapkan diri kita untuk berzikir pagi ini. Jangan sampai ditinggalkan. Salah satu keutamaan zikir pagi dan petang, itu yang membuat Allah Jalla wa'ala menganugerahkan surga untuk kita. Itu yang membuat Allah Jalla wa'ala menganugerahkan husnul khotimah untuk kita. Itu yang membuat syaitan tidak betah mendekati kita dengan zikir pagi dan petang. Itu yang membuat kita tidak pikun. Tidak punya penyakit apa? Nah, yang sudah tua tuh Alzheimer, demensia, satunya lagi yang Alzheimer ya. Alzheimer ya, demensia sama Alzheimer itu.
Kalau kita zikir pagi dan petang rutin itu. Tapi Alzheimer, istrinya masih ingat nggak ya? Kalau demensia gitu ya. Atau sebaliknya, perempuan juga punya penyakit itu nggak? Ada kemungkinan ya? Seperti itu. Subhanallah. Walhasil kita katakan, kalau ingin terhindar dari penyakit-penyakit itu, zikir pagi dan petang, tolong Pak. Jaminannya surga Pak. Salah satunya Sayyidul Istighfar itu. Satu kali doang Sayyidul Istighfar kita baca. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udhu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u laka bi dhanbi, faghfirli, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Jika takdirnya hari ini kita meninggal dunia, sebelum asar atau sebelum maghrib, jaminan surga buat kita. Nanti di zikir petang kita baca lagi satu kali itu. Takdirnya besok meninggal dunia sebelum subuh atau sebelum datangnya pagi hari, jaminan surga buat kita. Zikir petang kapan mulainya? Nah, ada dua pendapat. Ibnu Taimiyah dan murid beliau Al-Imam Nukaim mengatakan zikir petang itu kaitannya dengan waktu asar. Jadi kalau sudah masuk asar, dengan bayangan suatu benda panjang dan lebarnya sama dengan benda tersebut, berarti masuk waktu asar. Disitulah kita mulai juga untuk berzikir petang. Kemudian berakhirnya kata mereka berdua ketika tenggelamnya matahari dengan habisnya waktu asar. Kayaknya bagi bapak-bapak berat juga tuh ya. Masih kerja, masih subuh, masih di kantor, masih di maktab dan seterusnya. Kita mengambil pendapat yang kedua, mayoritas ulama. Zikir petang itu mulainya ketika masuknya waktu zuhur. Berakhirnya ketika datangnya waktu isya. Jadi kalau misalnya maaf sebelum tidur siang Pak, Ramadan nih, zikir petang lah. Ya kan? Jadi enak sudah. Termasuk nanti kalau nggak sempat habis asar. Kalau nggak sempat habis maghrib. Isya masih ada kesempatan juga. Jelas? Nah, cobalah mantapkan. Termasuk sholat. Sholat duha. Jangan ditinggalkan. Apalagi di Ramadan sebelum keluar rumah nih. Sebelum kita beraktivitas, sholat duhanya itu jangan sampai ditinggalkan. Dan sholat duha juga istilahnya itu banyak juga sama dengan tahajud. Kadang diistilahkan kalau kita sholat duha di awal waktu duha namanya apa? Syuruk atau isyrok. Sama itu. Similar ya. Subhanallah, nggak ada beda. Kalau kita sholat duha di awal waktu duha, berarti itu dinamakan sholat sunnah syuruk. Dan syuruk itu, sholat sunnah syuruk itu sama dengannya duha. Kemudian waktu yang afdal, ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Zaid bin Arqam, itu ketika matahari memancarkan cahayanya, mulai terasa panas nih. Keadaan itu ketika anak-anak onta itu merasa kepanasan dan berlindung di tubuh ya induknya. Itu kapan kira-kira? Jam 10, setengah 10, jam setengah 11 ya oke ya. Jam 11 juga oke. Kita katakan itu afdalnya salat duha. Disebutnya salat apa? Al-awwabin. Al-awwabin ya. Hadis dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Jelas ya? Al-awwabin. Naam. Itu yang disebutkan di dalam hadis yang sahih ya. Berkaitan tentang masalah itu. Naam, hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 748. Sedikitnya salat duha itu berapa? 2 rakaat. Jadi salat duha itu waktunya panjang. 10 menit setelah terbitnya matahari. Sekarang jam 6 lewat 10 menit. Kemudian berakhirnya salat duha tersebut 10 menit sebelum zuhur. Artinya sekarang zuhur jam 12 lewat 10. Berarti jam 12 sudah selesai. Nah kajian kita ini kan selesaikan cepat nih sekarang. Bulan ini aja ya. Nggak tahu Om, bulan depan masih ada kajian nggak? Tapi nggak usah pakai makan Om. Ya, seperti itu. Nah, walhasil kita katakan, ya selesai misalnya kajian. Itu kira-kira jam, misalnya jam setengah 10 atau jam 10 misalnya. Masih boleh nggak salat duha? Disitulah waktu yang afdol. Itu disebutnya apa tadi? Al-awwabin, salatul awwabin. Nah, kalau misalnya di penghujung juga boleh. Setengah 12 misalnya. Ya, mepet banget kita katakan. Boleh nggak masih? Masih. Makanya waktu dua itu terbagi 3. Ada yang awal, ada yang pertengahan, ada yang akhir. Yang afdal yang mana? Yang pertengahan. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita berusaha ya. Paling gampang tuh sholat duha loh.
Hanya orang-orang yang malas aja yang nggak mau sholat duha. Gampang, kalau tahajud mungkin terbawa oleh suasana tidur kita. Tapi kalau duha mana ada? Kecuali antum balik ya. Malam jadi siang, ya, siang jadi malam, ya, malam jadi pagi, pagi jadi ya malam misalnya. Tapi kan enggak, 2 menit atau 3 menit lah kalau antum ya, atau 5 menit, 2 rakaat itu. Salat duha 2 rakaat paling tidak. Sudah kita bahas itu salat duha. Semoga masih ingat. Sepertinya lupa ya. Wallahu a'lam bishawab. Istilah yang terakhir yang keempat ya adalah al-abrar. Salatnya orang-orang yang baik. Kalau kita ingin baik di sisi Allah Jalla wa'ala, kerjakan salat duha. Kerjakan apa? Salat duha. Termasuk aktivitas nih dalam seharian. Detik ke menit, menit ke jam, jam ke hari. Baca Quran. Baca Quran. Itu salah satu amalan yang luar biasa di Ramadan ini. Rasulullah SAW itu bertadarus ya dengan Jibril alaihissalam. Allahu Akbar, persiapkan. Bapak-bapak, saya yakin ya yang di kajian ini, apa MT Zulfikar ini kita katakan, ini kita bisa ngaji semua nih, insya Allah. Saya nggak mau ngetes, antum lebih tua daripada saya. Ya, subhanallah. Ibu-ibu babu rahmah aja saya nggak berani, apalagi bapak-bapak. Tapi kalau kita merasa nggak bisa, Pak, tolong belajar sebelum kita meninggal dunia. Sering sekali ayat-ayat tentang ya kita ini hendaknya membaca Al-Quran secara tartil dengan tahsin dan tajwid itu diperdengarkan kepada kita. Salah satunya dalam surah Al-Muzammil. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan tahsin, dengan tajwid. Malu. Kita mengatakan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai landasan hidup kita, tapi ternyata nggak bisa baca Quran. Padahal baca Al-Quran itu pahalanya besar. Satu hurufnya 10 kebaikan. Bayangkan kalau kita sehari 1 juz, berapa pahala yang kita dapatkan. Belum lagi nih, ini Al-Quran nanti di akhirat jadi bestie kita, jadi pendukung kita, jadi penolong kita, pemberi syafaat. Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang kepada kalian untuk menjadi syafaat buat orang yang suka membaca Al-Quran. Bapak, bagaimana caranya kita doyan baca Al-Quran itu? Subhanallah. Kalau antum kan doyannya nih, pegang HP kan, atau di kajian. Seperti itu. Nah, bukan antum Pak. Anak antum ya, seperti itu. Nah, saya tidak menyinggung antum. Ada seorang syekh di Mamlakah Saudi Arabia, ditanya, Syekh, gimana sih sikap para sahabat itu perhatiannya terhadap Al-Quran? Kami dengar perhatiannya sangat luar biasa. Seberapa luar biasa perhatiannya para sahabat terhadap Al-Quran? Kata syekh tersebut, perhatiannya para sahabat itu memang luar biasa terhadap Al-Quran. Itu kalau untuk di zaman sekarang bisa disamakan sebagaimana perhatiannya kalian terhadap handphone. Bangun tidur saja ingat gak? Yang dipegang apa? Handphone. Ustadz nih telepon. Bukan. Atau kalau ibu-ibu, gosip apa hari ini ya? Tapi di Babu Rahmah sudah nggak ada lagi tuh, Pak. Alhamdulillah. Makanya titipkan istri antum di Babu Rahmah. Insya Allah aman. Seperti itu. Nah, nggak ada lagi. Tapi masih ada kan? Orang yang lebih perhatian, lebih asyik malah. Lebih doyan lihat handphonenya ketimbang Al-Quran. Seperti itu. Makanya kata Utsman bin Affan radhiyallahu an, kalau kita ini nggak doyan baca Al-Quran, berarti di kolbu kita, di hati kita sakit. Karena banyak dosa. Berarti kalbu kita dan hati kita ini nggak bening, nggak putih dari dosa-dosa. Maka banyak-banyak istighfar, kata Utsman bin Affan. Ya Allah, selembar aja. Satu halaman, berat banget. Ya Allah. Subhan. Coba kalau handphone. 5 jam kuat. Ya kan, Dek? Iya. Iya. Coba kalau baca Quran. Ya Allahu Akbar. Start, anak udah tua start. Baru dapat hidayah ketika anak mampir di MT Zulfikar ini. Gimana ya? Subhanallah. Bapak belajar, Pak. Tapi terbata-bata saat berat banget. Nggak bisa mengeluarkan makhraj huruf secara benar. Bapak dapat 2 pahala. Alladzina yuqimuna, kan sudah tua begitu ya kan, seperti itu. Allah berat. Tapi di situ pahalanya besar, Bapak.
Belajar. Kalau nggak bisa panggil ustadz ke rumah, belajar di masjid. Banyak yang buka apa? Pengajian Al-Quran tersebut. Apalagi di Ramadan, tahsin dan tajwid ini. Belajar antum. Sampai bisa doa sama Allah. Ya Allah, jangan wafatkan aku terlebih dahulu sebelum aku bisa membaca Al-Quran. Kemudian pahami dan amalkan. Subhanallah, seumur hidup sudah berapa kali kita khatam Al-Quran itu? Tanyakan kepada diri kita. Jangan biasa-biasa aja. Dan sunnahnya menghatamkan Al-Quran itu bukan di Ramadan. Setiap bulan. Berarti sehari itu apa? 1 juz. Berdasarkan hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Nah, hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Berarti sehari 1 juz. 1 juz berapa? 10 halaman. Berapa lembar? 20 halaman, maaf. 20 halaman. Kemudian berapa lembar? 10 lembar. Coba setelah zikir, sholat wajib, ambil 10 menit aja. 10 menit. Ya, sebelum antum mengerjakan apa? Ba'diyah antum. 10 menit. Tolong 10 menit ini matikan handphone. Bilang juga sama istri antum, ya, Ma atau Mimi manggilnya, atau Umi, atau siapalah, my darling atau apa. Tolong ya, my sweetheart, jangan ganggu aku 10 menit ini. Bilang juga sama anak-anak, Pipih lagi mau baca nih Quran 10 menit untuk ngobrol dengan Allah Jalla Jalaluh, untuk menyambung ya kita ini dengan Allah Jalla wa'ala, supaya ada hubungan baik dengan Allah Jalla Jalaluh. Karena orang yang suka membaca Al-Quran itu menjadi familinya Allah, kerabatnya Allah, orang-orang khususnya Allah Jalla wa'ala. Makanya kata Nabi, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, ahlul Quran, ahlullah wa khasatuh. Orang yang suka membaca Al-Quran itu adalah familinya Allah, kerabatnya Allah, dan orang khususnya Allah. Targetkan. Kalau nggak bisa 1 juz sehari, minimal kita katakan, ya, atau maaf, 1 juz nggak bisa, 100 ayat. Kalau kita 100 ayat membaca dalam sehari, itu pahalanya seperti menghidupkan malam dengan ibadah salat malam semalam suntuk. Susah juga kata ibu-ibu, 10 ayat. Karena Al-Quran yang kelak akan membela kita. Nah, itu amalan yang luar biasa juga ya, berkaitan dengan apa? Membaca Al-Quranul Karim. Nah, kemudian selanjutnya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, termasuk rajinkan diri kita bersedekah. Jangan sampai ya, fulus yang Allah anugerahkan kepada kita itu tidak pernah terkena sinar matahari. Maksud saya, Bapak terlalu irit, terlalu bakhil. Ya, tolonglah berbagi, apalagi yang berkaitan dengan zakat. Pastikan keluarkan, karena kalau kita tidak keluarkan zakat kita, dosa besar. Dosa besar, ancamannya api neraka. Sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala katakan dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9, ayat 34 sampai ayat 35. Waliyadzubillah. Ya. Kemudian berkaitan dengan sedekahnya juga. Salah satu membukakan orang yang berpuasa. Targetkan tahun ini, biasanya kan kita ikut nimbrung ya di masjid-masjid untuk berbuka puasa. Tahun ini kita balik. Kita yang membukakan orang berpuasa. Kita yang mengirimkan makanan ke masjid-masjid tersebut untuk apa? Untuk orang berbuka puasa seperti itu. Pahalanya sama seperti orang yang berpuasa. Ya salam. Luar biasa. Nah, termasuk juga nanti berkaitan tentang ya puasanya. Betul-betul puasa itu tidak hanya sekedar menahan lapar, menahan haus, tidak hanya sekedar ya tidak melakukan hal yang membatalkan puasa, tapi lebih daripada itu melatih diri kita. Mata puasa dari maksiat, telinga puasa dari maksiat, jari jemari kita juga puasa dari yang namanya maksiat. Sehingga pas waktu berbuka puasa, kita betul-betul mempraktekkan sebagaimana yang dipraktekkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Bismillah dulu. Bismillah. Terasa segar, urat-urat leher mulai basah, hilang dahaga. Makanya kita baca doa berbuka puasa. Apa doanya? Zahabadh dhama'u wabtallatil 'uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Zahabadh dhama', telah hilang dahaga, haus hilang, telah basah urat-urat leher, dan insyaallah ditetapkan pahala puasa kita. Nah, kalau bisa juga
10 menit atau 15 menit lah sebelum berbuka puasa, doa lagi. Mantapkan doa. Kenapa? Doa sebelum berbuka puasa, kata Nabi, mustajab. Dan perlu kita ingat, Ramadan seluruhnya untuk waktu mustajab. Keadaan kita puasa, mustajab juga doanya. Tempat khususnya, waktu sahur, mustajab doa kita. Sebelum berbuka puasa lagi, khusus lagi waktunya. Subhanallah, ya, dikabulkan juga doa kita. Kita punya hajat apa? Belum beli ini, belum beli itu. Oke, minta sama Allah. Tentang dunia kita, tentang akhirat kita. Doakan pasangan kita, doakan istri kita, Bapak. Doakan suami kita, Ibu. Doakan anak keturunan kita. Mustajab. Ini kesempatan. Kesempatan. Jangan malu minta sama Allah. Curhatkan apa masalah antum. Antum boleh malu curhat ke ustaz. Tapi sama Allah, nggak pakai malu. Minta ini ya Allah. Ibarat kata nih ibu-ibu misalnya berdoa, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sekarang bulan Ramadan, aku sedang berpuasa, ya Allah, Engkau maha tahu tentang itu. Ya Allah, aku mohon minta kepada Engkau, ya Allah, agar tahun ini punya tas Louis Vuitton, ya Allah. Boleh enggak? Boleh kita ketawa, tapi boleh enggak? Boleh saja, Kak. Dan itu kan antara dia dengan Allah Jalla wa'ala. Masing-masing kita punya hajat. Masing-masing kita punya kebutuhan, bukan begitu? Termasuk mendoakan anak-anak kita, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tahun ini ya Allah, agar putriku si Fulana ya bisa menikah misalnya. Misalnya kan seperti itu. Insya Allah mustajab doanya. Subhanallah, tahu-tahu Syawal datang. Seseorang yang melamar putrinya. Bukan begitu? Insya Allah sebelum haji terjadilah akad nikah. Allahu Akbar. Ramadan, luar biasa. Doa kita mustajab. Keadaan kita puasa, berdoa mustajab. Sebelum berbuka puasa, kita mantapkan lagi doa kita, mustajab. Di waktu sahur, berdoa lagi, mantap lagi. Pengabulan doanya. Dan insya Allah kita sambung ya. Ada pertanyaan? Nah, ini memang subhanallah, membayar utang yang kemarin. Sebenarnya pekan ketiga. Cuma, Allahu Akbar. Hanya Om Yul ya yang tahu alasannya. Kenapa jadi... Nggak perlu diceritakan ya di sini. Nah, silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan? Monggo Pak. Nih Bapak Masya Allah rajin bertanya ini. Berarti rajin juga memperbaiki diri pas Ramadan nanti insya Allah. Jangan pegang handphone lagi. Nah. Nasi puasa, contohnya gitu. Oh cakep banget Pak, tadi kan sudah diomongin. Inovasi. Makan siang atau kopi itu gue gimana buat di sini yang jam puasa? Berpuasa, Bapak dapat pahalanya. Enggak puasa. Kalau bisa libur aja Pak. Kita jadi nggak enak hati. Rumahnya Ustadz nih katanya. Saya renovasi rumah pas Ramadan nih. Pastikan mata Bapak lihat ke saya dong. Si Azhar nggak tahu hukum apa. Ngomong-ngomong di kajian Zulfikar sama Abu Rahmah. Tahu-tahu dia tersebut ngasih, maaf ya, tukang misalnya, makanan. Apa kata dunia Pak? Yang kedua juga, subhanallah, saya punya tukang Pak. Kerja waktu bulan puasa. Tetap puasa Pak? Bisa. Iya Kak, keinginan hati, rajin sholat. Bisa sholat. Ini enggak, sholat enggak. Kita kan kadang usil bawa makanan. Sudah pada sholat belum? Belum saat. Sholat dulu deh. Gue kasih makanan loh. Sholat mau Pak. Apalagi Bapak nih, kita akan memfasilitasi untuk sahur dan buka puasa. Tapi yang puasa ya, tolong puasa kalian. Aku dosa kalau enggak, kalau kalian enggak puasa. Ngomong gitu Pak, dakwahnya Bapak di situ. Kalau dia enggak mau ya udah cari tukang lain Pak. Kalau Bapak memang inovasinya di bulan puasa. Kayaknya jarang Pak yang inovasi di bulan Ramadan. Iya kan? Ya udah Bapak ngomong. Antum kalau puasanya bagus, anak kasih hadiah. Pasti mau Pak. Dosa Pak. Dia sanggup kuat-kuat Pak. Bata 1 kubik dia bawa. Bisa ngangkat. Subhanallah. Apalagi. Ngangkat apalagi pelapon itu. Subhanallah berkubik-kubik. Ngangkat sendiri. Nggak puasa. Kuat secara fisik kuat Pak. Dia puasa. Cuma itu tadi ya kesian ya Allah. Belangsak di dunia. Takutnya di akhirat belangsak juga nanti. Gara-gara seperti itu Pak. Nah kita nasehatin Pak. Mau Kak nasihatnya? Cuma nasihatnya Kak, jangan pakai ludah doang. Pakai fulus. Orang begitu pasti mau Pak.
Kita kasih sedekah makan. Aku kasih ya sahur, aku kasih buka puasa seperti itu. Nanti akhir sepekan sebelum sebelum pulang kampung, sarung dapat, baju koko dapat. Wah, semangat, Pak. Meskipun awal begitu deh, Pak. Nanti ke depan kan kita latih keikhlasannya dalam berpuasa dan melaksanakan ibadah salat. Itu dakwah kita, Pak. Kalau Bapak berhasil begitu, Pak, pahalanya besar. Seperti itu. Wallahu a'lam. Sahur tapi yang aja lebaran itu kan kalau kita masih di piring ya, kalau di mulut gimana? Apakah tangan apa di utang? Kalau masih di mulut belum sampai ke tenggorokan, kita buang. Seperti jangan sekalian, enggak. Iya, tapi enggak ada begitu pejarang yang begitu pasti dia melihat waktu gitu loh. Kecuali di sini ya. Oh gitu ya. Ya udah nanti ya udah begitu bagus. Insya Allah Ramadan ini enggak kan? Ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya nih kalau dipraktekkan sesungguhnya syariatnya begitu Pak. Makanya nanti kalau jadi ke Mekah nih Pak, hati-hati. Kalau ada nih adzan pertama apa kedua? Tanyain dulu. Ini yang saya tahu dari itu apa kan kan ada imsak Ada. Nah, imsak itu yang sesungguhnya adzan yang kedua itu, adzan subuh itu imsak. Jadi orang itu kan tujuannya untuk berhati-hati. Sebenarnya masih boleh makan nggak? Kan 10 menit sebelum adzan subuh kan? Masih boleh kan seharusnya? Seharusnya jangan diistilahkan imsak. Kalau imsak itu artinya apa? Menahan diri tidak mau lagi melakukan pembatalan puasa. Itu imsak. Pas kapan itu? Adzan subuh. Adapun niatnya untuk hati-hati gimana Ustaz? Boleh, tapi jangan diistilahkan imsak. Istilahnya apa? Tanbih misalnya peringatan. Kita bilang tanbih, tanbih, tanbih. Kita bilang sama anak kita. Nah, ayo nak, cepat nak. 15 menit lagi. Ayo makan. Ya Allah, 15 menit. Udah makan deh. 10 menit. 7 menit. 6 menit. 3 menit. 2 menit. 30 detik. Nah, itu namanya apa? Tanbih. Seperti itu. Jelas, Pak? Bukan imsak. Kalau imsak itu berhenti. Kapan itu? Ketika masuknya waktu salat subuh. Assalamualaikum Pak Ustaz, mau nanya apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam berpuasa biasanya saya sendiri merasakan kalau dari awal itu ingat nggak boleh marah, nggak boleh. Tapi kalau udah sore hari itu eh, Marah. muncul ya. Nah itu bagaimana Kenapa? Makanan kurang atau gimana? Pas suami bikin kesal gitu loh. kesal gitu Pak. Tapi bagaimana menahannya supaya di sore hari itu nggak muncul itu marah itu Pak? Gimana? Setiap hari, Bu. Ibu tiap hari begitu tuh. Eh, Oh, Nggak tiap hari sih, tapi setelah marahnya keluar terus ingat aduh lagi puasa ini gitu kan. Itu ya mau puasa mau tidak, kalau marah yang tidak benar nggak boleh. Begitupun juga mau puasa atau tidak, kalau marahnya benar, itu boleh. Kan seperti itu. Misalnya suami tidur aja. Kesel, wajib kesel itu. Sudah tua bangka, nggak memanfaatkan untuk ibadah, amal soleh. Ngolor aja. Nah ibu pantas kesel. Tapi kalau malasnya nggak ada alasan, itu yang dosa ibu. oh iya. Tapi puasanya tetap sah. Begitu kira-kira. Cukup Bu ya? Satu nah, dengan duha duha itu saya baru tahu kalau duha di waktu afdal itu namanya Al-awwabin, salatul awwabin. Nah, saya pernah baca bahwa sunat al-awabin itu ada yang waktunya adalah setelah maghrib 6 rakaat gitu. Itu gimana Pak? itu tidak benar Bu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, barakallahu fikum ya ikhwan. Kita di Om Yul, Terima kasih. Pak Haji Assalamualaikum. Zul Agus Zulfikar. Nah, minta izin. Soalnya ada lain, insya Allah mudah-mudahan Om dapat pahalanya juga yang di sana dengan mengizinkan waktu 20 menit ini. Barakallahu fikum, semoga Allah memanjangkan umur kita dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa ala hingga bisa berjumpa dengan bulan Ramadan dan semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita hingga kita semangat untuk melakukan amal soleh selama Ramadan dan semoga Allah masih mengizinkan kita dan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa dengan Ramadan yang setelahnya dan setelahnya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita tutup kajian kita
dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.